Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini di bulan yang mulia, yaitu di bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, serta nikmat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, serta kita sebagai pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, alhamdulillah kajian pada Senin pagi di bulan Ramadan ini yang insya Allah yang akan Bapak sampaikan adalah tentang bertema akhlak pemuda di masa kini, atau yang disingkat adalah akhlak pemuda zaman now. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk kategori pemuda-pemuda Islam yang baik, pemuda-pemuda Islam yang dapat membanggakan Islam dan bisa memperjuangkan Islam di masa yang akan datang. Kalau kita lihat materi tentang akhlak, Rasulullah SAW diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah SAW diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ada beberapa kategori akhlak pemuda pada masa kini adalah ada yang wajib kita contoh dan ada juga yang harus kita tinggalkan. Akhlak yang tidak wajib kita contoh dan yang harus kita tinggalkan adalah yang pertama adalah akhlak selalu mengidolakan non-muslim. Sebagai contoh, kita sebagai pemuda tidak bangga kepada tokoh-tokoh Islam yang ada, yang padahal tokoh-tokoh tersebut adalah memberikan contoh yang terbaik, tapi kita lebih bangga kepada tokoh-tokoh yang menyesatkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Sebagai contoh, kita meniru gaya fashion, gaya pergaulan, bahkan yang tidak baik banyak kita tiru dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Yang kedua, akhlak yang kita tidak boleh tiru dalam masa kini adalah tidak beretika atau su'ul adab, jauh daripada sopan santun. Sebagai contoh, ketika kita bertemu sesama muslim, yang ada pada saat ini adalah tidak saling mengucapkan salam. Harusnya Rasulullah SAW mengajarkan ketika sesama muslim saling bertemu, maka kita wajib mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di dalam salam adalah doa dan saling mendoakan, karena di dalamnya ada banyak kebaikan yang dapat kita peroleh. Tapi sebaliknya, ketika kita bertemu, yang dilakukan hanyalah ucapan yang di luar yang di Rasulullah SAW ajarkan. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Yang ketiga, akhlak yang harus kita tinggalkan pada masa kini adalah pergaulan yang terlalu jauh, yang terlalu bebas, yang jauh daripada arahan Al-Quran dan hadis. Sebagai contoh, banyak pemuda dan pemudi pada zaman saat ini adalah melakukan hal-hal yang negatif yang dilarang oleh agama. Sebagai contoh sederhana, oleh mereka dianggap sederhana padahal dosanya sangat luar biasa, yaitu adalah zina. Wala taqrabu zina. Bahkan zina sudah jadi pemandangan yang
tidak tabu lagi di masyarakat. Banyak pemuda-pemudi yang melakukannya di tempat umum. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Bagaimana kita bisa menepis daripada akhlak yang negatif, akhlak yang buruk di masa kini? Yang pertama adalah kita membentuk sebuah komunitas. Komunitas apa? Komunitas pengajian. Di dalam pengajian kita bisa membahas ilmu fikih, ilmu akhlak, ilmu tauhid, dan ilmu yang lainnya. Karena dengan pengajian kita dapat membentengi diri kita dari perbuatan-perbuatan yang negatif. Insya Allah, kalau kita dekat kepada Allah, Allah akan menjauhkan kita dari segala hal-hal yang negatif. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, bagaimana cara kita menangkal akhlak-akhlak negatif pada masa kini adalah kita lebih dekat kepada orang-orang yang soleh, kepada orang-orang yang ahli agama, orang-orang yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah dekati orang-orang yang bisa membawa kita kepada kehancuran, membawa kita kepada keburukan, dan membawa kita kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Sebagai contoh, ketika kita ada waktu luang, datangilah majelis taklim, datangilah guru yang memang sudah pada ahlinya, terutama guru-guru agama, para ustadz, para kiai, para habaib. Kata mereka adalah al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah penerus dari para nabi. Insya Allah, kalau kita berpegang kepada orang-orang tersebut, kita akan selamat kepada dunia dan akhirat. Itu cara menangkal yang kedua. Yang ketiga, kita kembali kepada berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran, apa yang Rasulullah SAW contohkan, itu wajib kita ikuti, wajib kita taati, karena sudah jelas di dalam Al-Quran, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pedoman kita yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Dan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, bagaimana kita bisa menangkal akhlak-akhlak yang negatif pada masa kini adalah kita lebih banyak melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat, tinggalkan hal-hal yang berbau negatif, tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Insya Allah kita akan selamat dalam dunia dan akhirat. Apalagi kita berada di bulan suci Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulannya Quran, Sahrul Quran. Insya Allah kalau kita memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala dan ganjaran yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari Bapak cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.